Halo Sobat Trader, kalau tadi malam kalian melihat harga gold bergerak sangat volatil setelah rilis NFP, itu memang wajar. Karena data tenaga kerja Amerika yang keluar kali ini memberikan kejutan yang cukup besar. Dan yang menarik, bukan hanya angka NFP yang perlu kita lihat. Ada beberapa data di dalam laporan ini yang justru memberikan sinyal berbeda. Jadi, mari kita breakdown. Pertama, kita mulai dari angka yang paling ditunggu. Non-farm payrolls bulan Juli tercatat minus 23.000 pekerjaan. Padahal market sebelumnya memperkirakan ekonomi Amerika masih akan menambah sekitar 80.000 pekerjaan. Artinya, hasil aktual bukan sekadar miss, tetapi benar-benar jauh di bawah ekspektasi. Ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja Amerika ternyata lebih lemah dari yang diperkirakan sebelumnya. Dan dari sudut pandang gold, data seperti ini cenderung bullish untuk emas. Kenapa? Karena kalau pasar tenaga kerja mulai melemah, tekanan terhadap the Fed untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi bisa berkurang, ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga bisa meningkat, yield treasury berpotensi turun, dolar Amerika Serikat bisa mendapatkan tekanan. Dan kondisi tersebut biasanya menjadi lingkungan yang lebih positif untuk gold. Nah, disinilah ceritanya menjadi lebih menarik. Karena meskipun NFP sangat lemah, unemployment rate justru turun dari 4,2% menjadi 4,1%. Padahal market sebelumnya memperkirakan angka ini berada di sekitar 4,2%. Jadi kalau kita hanya melihat unemployment rate, kondisinya justru terlihat lebih baik. Ini yang membuat market tidak bisa langsung menyimpulkan NFP jelek sama dengan gold pasti naik. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat keseluruhan laporan. Dan menurut saya, ini salah satu bagian paling penting dari laporan tadi malam. Data payroll sebelumnya ternyata mengalami revisi yang cukup besar. Secara total, revisi 2 bulan sebelumnya mengurangi sekitar 103.000 pekerjaan dari angka yang sebelumnya dilaporkan. Artinya, kalau kita melihat data sekarang bersama revisinya, gambaran pasar tenaga kerja Amerika menjadi jauh lebih lemah dibandingkan persepsi market sebelumnya. Jadi, bukan hanya Juli minus 23.000, tetapi data sebelumnya juga ternyata tidak sekuat yang kita kira. Dan ini jauh lebih penting untuk membaca tren. Kemudian kita masuk ke bagian yang juga sangat penting untuk gold, yaitu average hourly earnings. Pertumbuhan upah tahunan tercatat sekitar 3,2%, lebih rendah dari ekspektasi sekitar 3,5%. Sementara pertumbuhan upah bulanan hanya sekitar 0,1% dibandingkan ekspektasi sekitar 0,3%. Ini berarti tekanan dari sisi upah juga terlihat lebih moderat. Dan ini penting karena upah berkaitan dengan tekanan inflasi. Kalau pasar tenaga kerja melemah dan pertumbuhan upah juga melambat, maka argumentasi untuk kebijakan moneter yang lebih longgar jadi semakin kuat. Jadi, apa artinya untuk the Fed? Sekarang kita gabungkan semuanya. NFP minus 23.000, unemployment 4,1%, wage growth melambat. Dan data payroll sebelumnya direvisi turun cukup besar. Kalau saya melihat keseluruhan laporan ini, pesan utamanya adalah pasar tenaga kerja AS mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan, dan ini berpotensi meningkatkan ekspektasi bahwa the Fed memiliki ruang lebih besar untuk melakukan pemangkasan suku bunga ke depan. Tetapi kita juga jangan langsung menganggap the Fed pasti akan dovish, karena keputusan the Fed tidak hanya ditentukan oleh tenaga kerja. Inflasi tetap menjadi faktor yang sangat penting. Jadi, market sekarang akan mulai menggabungkan data tenaga kerja ini dengan data inflasi berikutnya. Lalu bagaimana dengan gold? Nah, ini bagian yang paling penting untuk trader XAUSD. Secara fundamental, NFP tadi malam cenderung memberikan sentimen bullish untuk gold.
Karena NFP lebih lemah dari ekspektasi, revisi payroll turun, pertumbuhan upah melambat, dan ini berpotensi meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Tetapi, saya tidak menyarankan melihatnya sebagai NFP jelek, maka langsung buy gold. Karena setelah news besar seperti ini, harga seringkali mengalami spike, retracement, kemudian memilih arah sebenarnya. Jadi, kita harus melihat bagaimana pasar merespons melalui 3 instrumen, DXY, US Treasury Yield, dan tentunya XEU USD. Kalau setelah data ini DXY terus melemah dan yield Treasury turun, maka konfirmasi bullish untuk gold menjadi jauh lebih kuat. Sebaliknya, kalau gold naik tetapi yield justru kembali naik dan DXY menguat, kita perlu lebih berhati-hati. Kenapa gold bisa volatil setelah NFP? Karena market sedang mencerna dua pesan yang berbeda. Pesan pertama, NFP sangat lemah. Ini bullish untuk gold. Pesan kedua, unemployment rate justru turun menjadi 4,1%. Ini membuat data tidak sepenuhnya dovish. Ditambah lagi, market sekarang harus menunggu data ekonomi Amerika berikutnya. Karena satu laporan NFP saja belum cukup untuk memastikan arah kebijakan The Fed. Jadi kalau kita rangkum NFP pada bulan Juli 2026 sama dengan minus 23.000, ekspektasi sekitar plus 80.000. Unemployment rate turun menjadi 4,1%, pertumbuhan upah juga lebih rendah dari ekspektasi. Dan revisi data sebelumnya cukup signifikan ke bawah. Secara keseluruhan, saya melihat laporan ini sebagai dovish ke bullish untuk gold. Tetapi bullishnya bukan berarti harga akan naik lurus. Justru setelah NFP seperti ini, volatilitas bisa sangat tinggi. Jadi untuk trader, jangan hanya mengejar candle pertama setelah news. Perhatikan bagaimana DXY dan Treasury Yield bergerak, kemudian lihat apakah gold mampu mempertahankan area support setelah volatilitas mereda. Karena yang kita cari bukan sekadar NFP jelek atau bagus, tetapi bagaimana market menerjemahkan NFP ini ke dalam ekspektasi The Fed. Dan menurut saya, itulah kunci pergerakan gold setelah NFP tadi malam. Kalau ekspektasi rate cut semakin kuat dan yield terus turun, gold masih memiliki ruang untuk melanjutkan penguatannya. Tapi kalau market justru kembali fokus kepada inflasi dan yield kembali naik, maka gold bisa mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi untuk beberapa hari ke depan, jangan hanya lihat NFP, pantau DXY, Treasury Yield, dan ekspektasi suku bunga The Fed. Karena 3 faktor inilah yang akan menentukan apakah bullish gold setelah NFP benar-benar berlanjut atau hanya menjadi reaksi sementara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit dua arah.